Pramadita Podcast sing ana tunggale. Halo Sobat Pramadita, saya Nur Kamila Puja Karisma. Pada kali ini saya akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Ya nantinya saya akan berbincang-bincang bersama narasumber yang pastinya akan bermanfaat bagi pelajar seperti kita semua. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya. Sobat Pramadita, Risma di sini dan kalian lagi dengerin podcast Pramadita. Oke Sobat Pramadita, setelah kemarin kita kedatangan guru yang berprestasi di tengah kesibukannya, kali ini tamu kita sedikit berbeda ya. Bukan guru, tapi melainkan siswanya loh. Wah, SMA Negeri 1 Banyuwangi ini benar-benar hebat ya. Bukan hanya gurunya yang eksis dalam berprestasi, tapi muridnya juga nggak kalah eksistensinya. Jadi kira-kira Sobat Pramadita udah pada tahu nggak ya siapa tamunya? Nggak usah lama-lama, langsung saja. Selamat datang Kak Bima Satria Wibawa. Ya, Halo kasih. Kak, saya Risma Kak. Ya. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Kak Bima. Sehingga kita bisa berjumpa dan mengobrol di Pramadita Podcast. Oke Kak Bima, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Bima karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama saya selama beberapa menit ke depan di Pramadita Podcast. Oke Kak Bima, menurut info yang saya ketahui nih Kak Bima ini sering ya Kak, bahkan sudah menjadi langganan setiap upacara Kak Bima maju. Yeah. Tapi kalau misalkan pas upacara itu kalau maju nih, kan karena dua kemungkinan ya, karena dihukum atau enggak penghargaan prestasi. Tapi kayaknya kalau misalkan dilihat nih Kak Bima ini bau-bau berprestasi nih. Sampai medali gini loh banyak. Gak mungkin kan karena dihukum. Nah kalau boleh tuh Kak, kalau boleh tahu nih aku penasaran. Prestasi apa sih yang digeluti Kak Bima saat ini? Boleh dong diceritakan? Oke, sekarang saya saat ini lagi memeluki bidang sunnah dari Rasulullah kita, yaitu panahan. Masya Allah sekali ya, ternyata Kak Bima ini juga menjunjung tinggi agama ya Kak. Ya. Nah kalau boleh tahu, gimana sih awal ketertarikannya Kak Bima ini terhadap panahan? Awal ceritanya itu dari sebelum SD itu, saya dari kecil melihat film-film action terutamanya, terus juga kartun, dimana yang ditayangkan tersebut ada beberapa karakter yang saya senangi, yang ada beberapa contoh yaitu seperti Robin Hood, Hawkeye, Green Arrow. Yang tiga dari situlah yang membuat saya tertarik mengikuti panahan. Dan awalnya juga saya mengikuti panahan ini bisa dibilang accident. Karena waktu kelas 5 SD waktu itu saya lagi keluar kelas, tiba-tiba disapa sama guru olahraga saya. Katanya, Bim, di sini ada ekstra panahan loh. Apa mau ikut? Waktu itu saya tiba-tiba, ya Pak, saya pengen ikut gitu. Nah dari situlah saya mulai ikut panahan dari 5 SD. Wah keren sekali ya, dari terinspirasi sampai berbakat. Kayaknya bisa nih collab sama Teater Pramadita buat ngangkat ceritanya. Soalnya teater sendiri udah keren, terus cerita Kak Bima juga keren. Pasti udah pada cocok nih. Oh ya Kak Bima, gimana sih tanggapannya orang tuanya Kak Bima saat pertama kali tahu Kak Bima itu sedang menggeluti cabang olahraga yang jarang gitu diminati sama seseorang? Gimana tuh Kak? Waktu itu saya ngasih tahu papa dan mama saya, bisa dibilang shock karena ya anaknya bisa dibilang introvert. Saya termasuk introvert dan juga jarang bergaul. Nah, waktu saya pengen ngobrol waktu itu dengan orang tua saya, maaf Pak, di sekolah ada ekstra panahan, Bima pengen ikut. Awalnya shock dan agak bingung karena keluar dari zona nyamannya gitu. Tapi suportif, alhamdulillah suportif. Alhamdulillah.
Wah bener-bener ya Kak, kalau misalkan udah disupport ini sama orang tua dan Kak Bimanya juga udah bener-bener berusaha sekeras mungkin, itu insya Allah bakal dilancarkan ya Kak sama Amin, Allah amin. Subhanahu Wa Taala. Oh ya Kak Bima, kalau boleh tahu nih Kak, kejuaraan pertamanya Kak Bima itu di mana sih? Dan kalau boleh tahu apa sih tingkat tertingginya yang pernah Kak Bima capai? Oke, lomba pertama saya itu waktu pertama kali latihan, nggak dapat sebulan latihan, sudah mengikuti lomba di provinsi, yaitu lokasinya di Dusun Bambu, Lembang, Bandung. Dari situ, alhamdulillah tapi belum juara, tapi masuk 7 besar. Alhamdulillah. Nah, untuk tingkat tertinggi baru digapai sama saya di SMA 1 Banyuwangi ini, yaitu di Fly Navy, lokasinya di Surabaya, di Angkatan Udara, dan ketingkatannya itu adalah tingkat internasional. Wow, bener-bener keren nih. Wah, bener-bener keren ya Kak, aku mulai tadi kagum loh sama Kak Bima ini. Nah, di samping seorang atlet kan Kak Bima ini seorang pelajar yang berkewajiban juga untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau boleh tahu, apa sih rencana Kak Bima di pendidikan Kak Bima ini untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya mau ngambil jurusan pendidikan olahraga, insya Allah di UNESA, Surabaya, dan mau ngambil S1-nya untuk mengejar prestasi saya di bidang panahan, dan insya Allah menjadi salah satu timnas di Indonesia. Amin, amin, amin ya Allah. Nah, Kak Bima ini kan seorang pelajar ya, terus seorang atlet juga, dan bahkan itu susah banget dalam mengatur waktunya. Itu gimana sih Kak caranya Kak Bima itu tetap konsisten buat belajar juga latihan, bahkan dari SD sampai SMA loh ya kan Kak? Iya. Itu gimana Kak ceritanya? Sebenarnya bisa dibilang gampang karena waktu 5 SD itu saya sendiri juga udah bikin jadwal bahwa pagi pasti sekolah, pulang capek gak capek harus panahan pulang sampai sebelum maghrib. Habis dari situ ada istirahat maghrib isya. Setelah isya saya tekunkan untuk belajar karena kan juga pendidikan sangat penting. Wah, benar-benar terencana sekali ya Kak. Berarti Kak Bima ini sudah nge-planning ya Kak, plan A, plan B, plan C gitu ya Kak. Iya. Nah, padahal nge-planning itu benar-benar hal yang susah gitu menurut saya nih. Iya. Oh ya Kak, BTW Kak Bima itu kan sering nih dispensasi gara-gara ikut lomba. Iya. Terus Kak Bima itu gimana kalau misalkan gimana ya Kak menyeimbangi gitu belajarnya, kan pastinya ketinggalan tuh banyak pelajaran. Pasti. Ya, gimana itu Kak? Saya untuk mengatur jadwal tersebut ya pastinya dengan dispensasi yang banyak pasti ketinggalan formatif, ya tugas-tugas semakin numpuk. Mungkin untuk waktu dispensasi itu saya lepaskan dulu di yang untuk tugas-tugas formatif saya lupakan dulu, fokus di dispensasinya karena kan untuk lomba saya supaya juara. Dan setelah dispensasi itu baru saya kembali lagi untuk mengejar formatif dan tugas-tugas, dan pastinya harus sering berkomunikasi dengan guru-guru mata pelajaran supaya tidak miscommunication. Ya, Betul, itu sangat betul sekali. Benar-benar hebat sekali ya Kak Bima ini, bahkan sampai bisa masuk eligible, betul ya Kak? Betul. Nah, benar-benar hebat sekali nih Sobat, udah jadi atlet panahan yang menang terus jadi siswa yang masuk eligible, itu bagiku udah sempurna sih Kak. Terima kasih. Nah, itu benar-benar pengalaman masa putih abu-abu yang Kak Bima alami ini adalah masa-masa yang harus Sobat Pramadita dan semua warga semuanya ini perlu dicontoh, betul ya Kak? Betul. Baik, ini kita udah sampai nih Kak di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, boleh dong Kak Bima sharing-sharing motivasi kepada warga Pramadita? Motivasi tertinggi saya yaitu orang tua. Pasti orang tua, karena orang tua pasti sudah men-sacrifice banyak sekali untuk kita. Kedua,
kita tolong untuk semuanya yang apalagi yang masih muda, jangan kenal capek. Jangan kenal capek. Saya sudah merasakan jangan kenal capek. Kalau setelah sekolah pastikan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat yang lainnya, seperti saya contoh pulang sekolah nggak langsung ke rumah, ya langsung ke lapangan latihan. Setelah itu pulang, sholat, belajar harus, dan mengejar tugas-tugas. Terus yang ketiga ada 5 kata sih untuk para atlet dan yang lain-lainnya. Konsisten, dan konsisten. Jangan putus asa karena semuanya pasti akan worth it at the end. Wah, bener-bener aku dari tadi tuh nggak berhenti kagum sama Kak Bima. Okay. Mulai dari kisah perjalanan prestasinya Kak Bima yang sangat speechless banget ini, terus motivasi yang Kak Bima ungkapkan juga membuat aku bener-bener terkesan dan terkagum-kagum. Nah, semoga seluruh warga Pramadita dapat mewujudkan motivasi Kak Bima, terlebih lagi bagi seluruh generasi penerus bangsa Indonesia yang sedang menonton. Amin. Baik Kak Bima, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah berkenan untuk meluangkan waktunya dan ilmunya di Pramadita Podcast ini. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya Kak. Ya. Nah, cukup podcast hari ini ya Sobat. Sebagai penutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Anak kecil dikejar preman. Preman kota kurang ajar. Boleh bermain bersama teman, asal jangan lupa belajar. Baik Sobat, setelah semua pertanyaan dijawab dengan jelas, semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga Pramadita dalam belajar untuk menjadi generasi emas penerus bangsa Indonesia. Cukup sekian ya perbincangan kita kali ini. Sampai jumpa di Pramadita Podcast selanjutnya. Pramadita Podcast, sing ono tunggale.